Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan tim Goes Asik yang akan menuju ke tebing Briksi di sisi timur kota Yogyakarta. Nah, bagi yang belum tahu apa sih tebing Briksi, jadi tebing ini sesungguhnya dulu adalah tambang kapur, namun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dihentikan untuk penambangannya karena ini merupakan cagar alam dan merupakan satu kesatuan dengan Gunung Api Purba di Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, saran saya kalau mau datang ke tempat ini sebaiknya pagi hari untuk melihat sunrise atau sore hari untuk melihat sunset. Nah, sebaiknya jangan datang siang hari karena kalau siang hari cukup panas. Nah, teman-teman, ketika mengunjungi tempat ini, kita bisa menempuh berbagai jalur yang nanti akan share petanya. Namun yang perlu dicatat adalah tempat ini selain kita bisa melihat keindahan kota Yogyakarta dari ketinggian, kita juga bisa ngadain acara-acara di sini loh. Di sini tersedia tempat yang bisa kita gunakan untuk acara-acara semacam outbound atau kumpul-kumpul bersama teman-teman lainnya. Nah, untuk menuju tempat ini banyak sekali pegawai yang sengaja datang ke sini dan berkumpul di tempat ini untuk saling bersilaturahim. Berikut ini adalah jalur yang bisa kita gunakan ketika kita posisi ada di Jalan Malioboro untuk menuju tebing Briksi, bisa menggunakan jalur sisi utara atau di Jalan Solo atau Jalan Adi Sucipto atau jalur sisi selatan yaitu Jalan Wonosari. Keduanya jarak tempuhnya hanya 20 km. Nah, kalau dari Candi Prambanan hanya 3 km saja. Kita janjian dengan pegawai lain di pos dekat Bandara Lama ya. Dari Jalan Prambanan Piungan kita akan melihat papan penunjuk arah. Di sini banyak papan penunjuk arah teman-teman, jadi jangan khawatir untuk kesasar kalau mau ke tebing Briksi. Ini ada pilihan ke arah Prambanan atau ke tebing. Ini kita bisa mengikuti penunjuk ini. Di sebelah kiri kita akan lihat sebuah papan penunjuk arah. Ini kalau lurus itu Bukit Teletabis, kalau yang ke kiri itu ke tebing Briksi dan Candi Ijo. Kita pilih yang ke arah kiri ya teman-teman. Semakin mendekati tebing Briksi, jalanan cukup menanjak teman-teman. Ini kita lihat para pesepeda melambatkan lajunya. Dan memang di kawasan ini menjadi tujuan para pegawai untuk menjalankan aktivitas asik ini. Kebetulan hari ini cuaca cukup mendung sehingga cukup kondusif untuk melakukan aktivitas goes. Di samping rombongan kami, kita juga bertemu dengan rombongan pegawai lain. Biasanya berfoto ria dulu di sini untuk dokumentasi. Kita akan bayar tiket masuknya dulu ya teman-teman, karena ini berombongan sehingga satu yang ngurus. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi tebing Briksi. Nah, di sini ada banyak warung-warung yang
menjual makanan, jangan khawatir. Nah, di sini juga bisa menampung kendaraan yang tempat parkirnya cukup luas. Nah, ini bagian tengah ini ada altar, semacam altar untuk tempat pertunjukan. Nah, teman-teman yang menghendaki naik, ini di sini ada tangga yang cukup lebar untuk naik sampai ke puncak. Dari puncak kita bisa melihat kawasan Jogja dari ketinggian, baik pada saat sunset maupun sunrise. Di bagian tangga ini kita bisa selfie. Biasanya ini teman-teman yang kesini wajib selfie di sini ya teman-teman. Nah, ini juga pengelola ada yang menyewakan kendaraan jeep untuk muter-muter di kawasan Tebing Breksi. Biasanya area yang dilalui sekitar Tebing Breksi, kemudian Candi Ijo dan Prambanan, dengan ongkos yang cukup bersahabat ya teman-teman. Tebing Breksi yang asalnya ini dari Gunung Kapur yang ditambang kemudian dihentikan karena merupakan cagar alam, ini di beberapa sisi dipahat membentuk relief atau ukiran tertentu ya teman-teman, sehingga menambah keindahan dari Tebing Breksi ini. Ini sisi lain dari Tebing Breksi, namun yang dari sisi ini belum banyak mendapatkan sentuhan karena kawasan ini memang baru beberapa tahun diolah atau dikelola. Kita akan mendaki ke bagian puncak ya teman-teman. Di puncak ini kita bisa melihat pemandangan kota Yogyakarta. Kita juga bisa melihat saat matahari muncul atau sunrise dan matahari tenggelam atau sunset. Di kawasan ini juga bisa dipakai untuk pertunjukan atau atraksi. Namun karena ini memang relatif masih baru sehingga belum maksimal pengelolaannya. Ayo sekarang kita naik, karena saya bawa anak kecil ini naiknya terpaksa pelan-pelan. Ini anak kecil pun juga kuat kok naik sampai ke atas karena anak tangganya juga nggak banyak dan cukup pendek-pendek juga ini. Namun kalau bawa anak kecil hati-hati karena itu di atas pagarnya juga belum begitu kokoh ya, sehingga harus diawasi betul agar tidak jatuh ke dalam jurang. Hati-hati ya teman-teman, ini tidak berpagar dengan kokohnya, tapi dari atas kita bisa melihat area yang akan digunakan untuk pertunjukan. Ini bagian tengahnya ada kolamnya, kemudian di bagian samping-samping ada tempat duduk yang dibuat model cascading.
Kalau teman-teman sedang berada di Candi Prambanan, bisa menuju lokasi ini, jaraknya kurang lebih 7 km saja. Nah, teman-teman bisa ambil Jalan Raya Prambanan Piungan, ini jalannya besar, 3 kilo dari titik itu, teman-teman bisa ambil jalur ke arah kiri. Ada plang penunjuk yang cukup jelas di daerah ini. Oh iya teman-teman, di sekitar sini ada lokasi wisata yang asik juga loh, yaitu namanya Candi Ijo. Di lain kesempatan saya akan review candi ini karena lokasinya juga relatif dekat dengan Candi Prambanan. Sehingga teman-teman kalau wisata sekaligus ambil beberapa lokasi sehingga sangat hemat waktunya. Yuk rame-rame ke Yogyakarta untuk wisata asik. Assalamualaikum.